Astika Rosuhuri Anita, saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Madiun. Dalam kesempatan ini saya ditemani oleh rekan saya Ibu Tuti, Kepala Sekolah dari SDN Madirejo, Kecamatan Madirejo, Kabupaten Madiun. Selamat siang Bu Tuti. Selamat siang Bu Astika. Maaf ini mengganggu waktunya sebentar. Ya, gimana Bu Astika? Ya, jadi hari ini nanti kita akan istilahnya diskusi ringan Bu Tuti, sharing atau berbagi pendapat yang kaitannya tentang pengambilan keputusan yang menyangkut dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Bu Tuti tidak masalah ya? Baik Bu Astika, nggak apa-apa, bisa. Begini Bu Tuti, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, selama panjenengan menjadi kepala sekolah ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau termasuk rujukan moral? Oh iya, selama ini untuk mengetahui kasus itu termasuk dilema etik atau rujukan moral, langkah awal yang saya lakukan itu dengan menganalisa masalah tersebut, mengidentifikasinya, itu termasuk masalah dilema etika atau rujukan moral, seperti itu Astika. Jadi langkah awalnya adalah mengidentifikasi Ya, betul. Nah, kemudian bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Iya, gini ya Bu Astika, dalam menghadapi kasus-kasus yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, itu saya akan mengedepankan nilai-nilai yang mengandung kebajikan agar tidak dapat merugikan, tidak ada pihak yang dirugikan Bu Astika. Dalam hal ini murid tentunya ya, tidak hanya murid saja, mungkin ada orang tua ataupun dari gurunya, seperti itu Bu Astika. Karena apa? Kita tidak boleh hanya mementingkan kepentingan satu pihak saja, tetapi kita harus mementingkan semua pihak biar tidak ada yang dirugikan, seperti itu ya. Bagus sekali, saya sependapat sekali Bu. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa nanti yang biasanya Anda lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkah yang sudah saya lakukan ya Bu Astika, itu yang pertama saya mengidentifikasi masalah kemungkinan, terus kemudian saya mengumpulkan fakta-fakta sebagai pendukungnya, terus mengkonfirmasi, kemudian validasi data-data yang sudah saya temukan, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan agar keputusan tersebut berdampak baik bagi semuanya, bisa berdampak positif untuk lingkungan, berdampak kondusif, aman dan nyaman bagi semua pihak. Iya, jadi istilahnya agar semuanya sama-sama tercover kepentingannya dan tidak ada yang dirugikan begitu ya Bu ya. Nah, kemudian kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etis itu? Iya. Di sini yang saya anggap efektif dalam penanganan kasus dilema etika ya, itu saya akan berkolaborasi tentunya dengan semua pihak, baik itu dari manajemen sekolah, guru kepala sekolah, kemudian ada wali murid, wali kelas, atau kemudian sama sesama seperti itu. Bagus sekali Bu ya. Nah, kemudian hal apa saja yang merupakan tantangan? Jadi ada nggak misalnya selama ini dalam pengambilan keputusan itu Ibu menemui tantangan-tantangan dalam kasus dilema etik itu tadi? Ya, tantangan yang saya hadapi tentu saja dalam mengambil suatu keputusan itu kita harus bisa meyakinkan semua pihak bahwa apa yang sudah saya putuskan itu memang betul-betul sudah benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan dan juga tidak merugikan semua pihak, seperti itu Bu Astika. Bagus sekali Bu. Nah, oke. Baik Bu, kemudian selanjutnya apakah Ibu ini memiliki sebuah tata krama atau jadwal etis? Dalam artian untuk penyelesaian kasus dilema itu apakah langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin ada jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, tentunya waktu atau jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut pasti ada ya Bu Astika ya. Kita lihat dulu kasusnya itu termasuk ringan atau sedang atau berat. Kalau kasusnya ringan itu bisa langsung kita selesaikan, tetapi kalau kasusnya berat itu kita masih perlu waktu 1 atau sampai 2 hari lah untuk kita merundingkan secara bersama-sama, mencari solusi terbaiknya agar bisa
tidak merugikan banyak pihak gitu. Gitu ya, karena membutuhkan pemikiran yang matang gitu tadi ya. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor khusus yang mungkin selama ini mempermudah ibu dalam mengambil keputusan itu tadi itu? Ya, tentu saja ada Bu Astika, ada beberapa orang atau pihak yang bisa membantu saya untuk mengambil keputusan dengan mudah. Contohnya saya bisa berkoordinasi dengan komite mungkin, atau bahkan langsung dengan pengawas seperti itu. Intinya melibatkan semua Iya. pihak ya. Nah, kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etis. Iya, itu pembelajaran yang bisa saya ambil, bahwa kalau kita memutuskan dalam mengambil suatu keputusan gitu harus memikirkan dengan benar-benar supaya keputusan itu tidak merugikan. Kita harus mengambil dengan pikiran yang jernih, tidak terpengaruh oleh pihak A atau B, harus objektif mungkin ya Mbak Astika, dan supaya kita bisa mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Terima kasih sekali Bu, jawaban Ibu luar biasa. Ya, ini nanti saya doakan semoga Ibu kedepannya semakin sukses dan berjaya. Amin. Selamat siang Bu Tuti, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Pak Bangun. Selamat siang Bu. Maaf, ini sebelumnya saya boleh mengganggu waktunya sebentar. Boleh. Baik, jadi hari ini saya ingin istilahnya sharing dengan Bapak terkait dengan bagaimana cara untuk pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Iya. Ya. Baik Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SDN Kedung Reja 3, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau bujukan moral, Pak? Oh iya. Tadi dilema ada dua bunyi, ada dilema etik sama rujukan moral. Kalau dilema etik itu adalah terkait dengan permasalahan, jadi sama-sama kait dengan baik, sehingga sama-sama memperteguh, jadi istilahnya mempertahankan pendapatnya masing-masing. Jadi baik dengan baik. Sedangkan untuk rujukan moral itu adalah antara baik dengan salah, sehingga kalau rujukan moral itu hanya istilahnya menarik, ayo monggo, istilahnya seperti itu. Iya, jadi intinya Bapak mengidentifikasi jika dilema etik itu benar versus benar, jika rujukan moral itu benar lawan salah, seperti itu Pak ya. Nah, baik. Nah, selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, itu tadi kalau semua sama-sama benar, sehingga kan sama mempertahankan pendapatnya mereka masing-masing gitu. Jadi kalau menurut saya harus kita rundingkan, kita rapatkan bersama-sama yang terkait, jadi sehingga yang terkait dalam arti guru yang permasalahan dengan guru yang lain, istilahnya seperti itu, atau saya dengan guru yang lain ada permasalahan, itu nanti dipertemukan terus nanti dirundingkan sehingga nanti akan dapat titik temu. Soalnya itu tadi guru terkait dengan antara baik dengan baik gitu, seperti itu. Ya, kemudian bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Bapak biasa lakukan selama ini? Kalau langkah saya adalah mengumpulkan, pertama itu mengumpulkan data-data. Jadi yang pertama itu adalah mengumpulkan istilahnya orang-orang yang apa ya, maksudnya yang berkaitan, sehingga mereka saya kumpulkan. Setelah itu permasalahannya seperti apa kita identifikasikan. Setelah itu mengumpulkan fakta-fakta yang ada dengan berkaitan dengan permasalahan tersebut. Setelah itu baru kita akan melakukan jejak pendapat sehingga nantinya permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi tadi kalau saya melihat itu ada 4 langkah Bapak ya. Yang pertama yaitu mengadakan rapat atau pertemuan dengan stakeholder, kemudian mengidentifikasi masalah, pengumpulan fakta ataupun bukti-bukti, jajak pendapat, dan akhirnya nanti pengambilan keputusan seperti itu Pak. Nah, iya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik, Pak? Kalau menurut saya adalah tadi menyamakan persepsi, sehingga pada waktu kita rapat, yuk sama-sama rapat, kita rundingan, kita bertemu, nanti menyamakan persepsi. Jadi antara kedua belah pihak yang mempunyai permasalahan itu nanti kalau bila mana persepsinya mereka itu semuanya sama, gitu nanti pasti nanti menuju tujuan yang sama juga seperti itu. Ya, jadi pada intinya itu yang paling efektif ialah menyamakan persepsi. Ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etis? Setiap tantangan itu banyak sekali Bu. Sama halnya dengan terkait dengan suatu rapat atau debat atau jajak pendapat. Tantangan yang utama adalah sama-sama mempertahankan pendapatnya tersebut. Gitu, karena pendapat mereka semuanya kan mereka ada benar. Jadi sama-sama benar. Menurut saya juga benar, menurut mereka juga benar. Jadi sama-sama benar. Jadi itu nanti jadi tantangannya. Jadi sama-sama benar itu. Iya, jadi bagaimana cara menghilangkan ego masing-masing yang saling mempertahankan pendapat atau pemikirannya. Iya. Nah, baik Bapak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etik? Dalam artian Bapak langsung menyelesaikan di tempat waktu itu juga, ataukah harus membuat semacam jadwal ataupun prosedur seperti apa nanti yang Bapak jalankan? Dalam menghadapi permasalahan ini tergantung besar kecilnya suatu permasalahan. Jadi bila mana nanti permasalahan kecil terus bisa kita selesaikan dengan secara langsung, itu ya tidak apa-apa. Namun bila mana permasalahan itu sungguh besar, istilahnya sama-sama tadi seperti yang tadi saya katakan, sama-sama mengukuhkan pendapat masing-masing, jadi maka itu perlu sekali untuk ada jadwal tersendiri. Jadi jadwal untuk melakukan rundingan atau seperti itu, jadi rapat dan sebagainya. Jadi ada tergantung kita nanti, tergantung permasalahannya itu besar atau kecil. Jadi melihat dulu ya, melihat dan menimbang istilahnya seperti apa permasalahannya sebenarnya. Nah, kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor-faktor mempermudah itu sebenarnya kita harus mempunyai satu persepsi. Jadi persepsi kita itu yang pertama tadi, jadi berpihak pada murid. Jadi yang pertama itu berpihak pada murid. Bila mana mereka istilahnya berunding, kalau dia berpihak pada murid, nanti tujuannya pada murid juga sama satu tujuan. Yang kedua adalah tanggung jawab mereka semuanya harus punya tanggung jawab yang sama. Terus yang selanjutnya adalah kebajikan universal. Jadi kebajikan universal itu yang diutamakan gitu. Iya, jadi nanti Bapak istilahnya faktor-faktor yang mempengaruhi atau mempermudah dalam pengambilan keputusan ada 3, yaitu berpihak pada murid, tanggung jawab, serta mengedepankan nilai-nilai kebajikan tadi Pak ya. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etik? Yang dapat saya petik adalah itu terkait dengan keputusan itu tidak bisa diputuskan sendiri. Jadi perlu masukan-masukan dari orang lain, sehingga dengan adanya masukan-masukan dari orang lain kita bisa mempertimbangkan antara A dengan B, ini yang baik yang mana itu. Ya, betul sekali Pak. Jadi istilahnya tidak boleh menjadi diktator sebagai seorang pemimpin. Kita harus adakan jajak pendapat dengan seluruh stakeholder untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Iya. Baik Pak Bangun, sekali lagi terima kasih atas diskusi yang sangat fresh hari ini. Saya doakan semoga Bapak semakin sukses ke depannya. Iya, terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang.